Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Timur Timur Files yang akan membicarakan tentang sejarah Timur Timur. Buka masa lalu, raih sukses baru. Oke, bagi kalian yang baru ketemu channel ini, silahkan di like, di subscribe, dan di share ya. Kali ini kita akan memperbincangkan buku Kisah Nakri, buku yang mantap menurut saya, yang berjudul adalah Timur Timur The Untold Story. Oke, langsung saja kita lihat buku ini seperti apa dulu ya. Belum isi, tapi baru fisiknya saja. Kita lihat fisik bukunya seperti apa. Nah, ini dia. Bukunya rada besar, tidak kecil ya, agak besar, agak sedikit besar bahkan ya, tapi enak dipegang, ringan, lembut, walaupun halamannya lumayan. Ini 430 halaman, belum termasuk prolognya. Kalau dihitung-hitung ya mendekati 500 lah kira-kira ya. Nah, karena ini buku terbitan tahun 2013, tahun sekarang juga masih ada ya. Harga secondnya itu, bekasnya itu 40 sampai 60-an ribu itu. Murah kan ya. Nah, pastinya itu banyak dijual di toko online. Saya juga beli di toko online. Ya, awalnya 2013 sudah baca, tapi di toko buku tertentu, baru sekarang dibeli dan dibaca secara lebih mendalam. Tentang apa sih buku ini? Ya. Secara umum ya, buku ini adalah tentang perjalanan karir prajurit, dalam hal ini adalah Kisah Nakri, yang sebenarnya di dalamnya itu adalah, kalau dilihat tipe-tipe sejarahnya, ini adalah sejarah militer gitu. Seperti apa isinya? Ayo kita lihat bareng-bareng. Jadi bagian pertama ini kita akan mengulas ya apa adanya isi buku ini ya. Kita lihat dari awalnya. Nah, ini gambar sebelah kiri itu adalah cover depannya ya, sebelah kanannya ini keterangan tentang copyrightnya 2013. Copyrightnya ada Kisah Nakri, terbitannya adalah Kompas. Ini halaman-halaman awal ya. Kita lanjut lagi, berikutnya kita lihat dalam bentuk daftar isi. Jadi buku ini perakatannya menjelaskan hal yang sederhana. Jadi buku ini muncul karena keprihatinan dari seorang prajurit terhadap posisi TNI setelah referendum yang bisa dibilang diserang kiri kanan atas bawah, baik itu dari dalam negeri sampai ke luar negeri ya. Nah, seakan-akan TNI itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu, padahal datanya banyak, jadi tidak berdaya kira-kira begitu. Akhirnya dia merasa prihatin, dia ungkapkan pertahanannya ini kira-kira begitu dalam bentuk buku seperti ini. Ada dua prolog dari orang Indonesia ya, satu lagi prolog dari orang Timur Timur atau orang Timur Leste, tapi dia yang pro ke Indonesia ya. Yang pertama adalah Jenderal Sayyidi Mansur Diprojo, kemudian Jenderal Wiranto, yang satu lagi FX Lopez de Cruz, yang memiliki hubungan baik ketiganya ini dengan penulis Kisah Nakri. Dari prolognya itu udah keren bener ya kalau kita baca satu-satu. Di dalamnya itu Pak Saidiman itu menolak beberapa pemikiran-pemikiran dari Kisah Nakri. Ini keren buku. Di awalnya saja udah ada seperti itu. Kayaknya nih demokrasinya bagus lah ya. Jadi bisa yang ini nggak setuju dengan ini, nggak setuju dengan ini gitu. Jadi ketika saya baca, menarik juga. Kemudian Pak Wiranto, dia juga saksi mata juga peristiwa akhir-akhir tim-tim lepas, dia juga dibahas di situ. Satu lagi FX Lopez de Cruz, nah, ini sudah mengenal Kiki dari tahun 75 awal ya. Artinya ketika mau integrasi sudah kenal sampai dengan selesai.
Oke, kita berlanjut ke bab 1. Ini awalnya nih, Kikisan Agri bersentuhan tentang bagaimana Timur Portugis itu gabung ke Indonesia. Dia yang memulai meletuskan senjata ke timur-timur ketika kelompok UDT dan simpatisannya itu terdesak dan masuk ke Indonesia perbatasan, karena diserang balik. Nah, itulah awal mula dia terlibat. Diceritakan sedemikian rupa menariknya ketika masih muda itu ya. Ya, peristiwa Motain 14 September 1975 gitu. Nah, di sini dia bercerita mulai kenal dengan wanita yang kemudian nanti menjadi istrinya. Itu awalnya. Bab 2 ya tentang beliau menjadi Wadanyon 744. Wadanyon ya 744. Di sini sebenarnya menarik banget ini di bagian 2 ini karena isinya tentang perang-perang ya. Yaitu tentang operasi Kikis, operasi yang nanti menghasilkan pimpinan ya, Tretelin yang kemudian gugur ya, ditembak oleh pasukan tim Somodok. Jadi tentara RI yang semuanya itu adalah putra daerah gitu ya, ditembak akhirnya gugur, yang menjadi simbol tanda kutip kemenangan yang luar biasa ya, karena pucuk pimpinan Tretelin terkena. Nah, pada saat itu diceritakan juga tentang Sanana Gusmao yang terkepung sedemikian rupa tapi kemudian dia bisa lolos gitu ya. Kan kita tahu kalau kita bicara tentang Tretelin itu Sanana dimitoskan adalah bisa menghilang, bisa berubah jadi hewan dan sebagainya. Jadi dia sangat sulit untuk ditangkap bagaikan bulu. Kira-kira begitu. Bab 3 sebagai Danyon 514 Kostrad gitu ya. Ya, ini dia kisah sedihnya banyak tentara khususnya Kopassus yang melebur, ada semacam rasionalisasi perampingan dan apalah istilahnya, yang kemudian banyak berubah baretnya dari merah jadi hijau dan seterusnya. Di sini banyak diceritakan ya, dan juga pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh Kikisan Agri. Nah, masih tentang pertempuran juga di sini ya, tentang ada anggota-anggota yang ditangkap kemudian dibina oleh dia menjadi orang baik dan sebagainya, itu ada di situ. Bagian yang keempat, bab 4 ini tentang Wadanrem dan Danrem. Jadi kisah dia ketika menjadi Danrem itu. Nah, di sini mulai tahun 90-an ini ya, udah mulai tahun 90-an dia mulai berhubungan dengan Palang Merah Internasional, kemudian bekerja sama dengan pihak keagamaan di sana, dengan Usuk Belo soalnya ya. Dia begitu dekat walaupun banyak kritikan-kritikan, sindiran-sindiran, sentilan-sentilan yang dia rasakan juga. Pada bagian ini pula ketika tahun 90-an itu tim-tim sudah diperbolehkan orang luar negeri masuk, terutama dari tahun 89 ya. Di sini banyak awal 90 ketika demonstrasi semakin hari semakin membesar, gerakan clandestine semakin hari semakin membesar, itu banyak kekhawatiran. Salah satunya adalah Prabowo Subianto yang nanti dia bersinggungan bahkan berkonflik lah dengan Kikisan Agri. Ini dibahas di dalam bab 4 ini ya, walaupun di situ diakui ternyata Prabowo itu konflik itu ya tanda kutip profesional ya di situ saja konfliknya. Ketika itu sudah selesai, semua berjalan normal. Bahkan ketika Prabowo akan menjadi capres tahun 2009 ya, apa 2014 itu lah, di situ 2009 kayaknya ya, dia ketemu dengan Kikisan Agri, dia yang pertama dihormati gitu. Jadi dianggapnya konflik itu sudah berlalu. Bagian yang keempat sudah selesai, sekarang bagian yang kelima. Nah, ini sudah mulai masuk akhir-akhir 98-99 ya. Artinya reformasi sudah berjalan, kemudian ini sudah mulai ada Brigade Opsi sebagainya. Di sini ada tentang kerjasama first class ya. Di sini dia menceritakan bagaimana kondisi kerjasama antara pihak luar negeri untuk menyelesaikan kasus tim-tim itu.
dan dia bertemu dengan orang-orang militer yang dia lebih respect dibandingkan orang politik ya. Karena orang politik itu tanda kutip tidak bisa dipegang omongannya, kalau bahasa saya begitu ya. Dia bersifat gentleman sesama militer gitu ya. Kemudian di sini mulai diceritakan yang tidak diceritakan di tempat umum, itu tentang kecurangan-kecurangan, bukan hanya kecurangan yang secara umum, tapi ini detail loh. Keren ini di sini. Jadi ketika kita membaca bab 5, kita yakin bahwa referendum itu ada kecurangan di sana. Itu bukti-buktinya diuraikan dengan baik oleh Kiki Sanakri. Lanjut. Ya, di bab 5 ini ada sebuah kalimat dari istrinya yang mengatakan, oh ini kayak lagu dangdut nih. Jadi di sini di bab 5 itu sudah masa-masa akhir tim-tim lepas ya. Dia bilang kayak lagu dangdut lah. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, ya kira-kira gitu. Dia yang mulai seperti itu, dia juga mengakhirinya, kira-kira begitu. Bab yang ke-6, ini dia amanah sebagai Pangdam 9 Udayana, yang di dalamnya ada tim-tim di situ. Nah ini dia ketika dia repot sekali nih menjadi tanda kutip wakil negara yang berhubungan dengan Dubes AS, kemudian harus bicara dengan pejuang-pejuang integrasi, dia harus bertemu dengan UNHCR tentang pengungsi dan sebagainya. Ini sudah masa-masa ketika Indonesia itu sudah banyak wewenangnya diambil oleh PBB, kira-kira begitu, dan dia dijadikan orang yang terdepan untuk berhubungan dengan dunia internasional. Bab 7 ini yang analisis yang menarik, analisis dari lapangan kalau bahasa saya, dan analisis yang sifatnya berdasarkan pengalaman. Dia menguraikan kenapa Timur bisa lepas. Yang diharapkan ini menjadi sebuah evaluasi yang digunakan untuk generasi-generasi berikutnya. Hal yang penting menurut saya di sini adalah kalau mau menangkan perang di tim-tim itu harus memenangkan hati rakyat tim-tim, gitu ya. Bukan memenangkan militernya, memenangkan perlawanan terhadap pretelin dan seterusnya, tapi hatinya, hati rakyat itu yang tidak dijadikan perhatian pemerintah Indonesia ketika itu ya, selama kurang lebih 20-an tahun ya. Dan ke-8 ini adalah dampak penugasan panjang di Timur. Ini loh, ketika saat inilah yang membangkitkan dia untuk menulis buku, kira-kira di bagian yang sebelah sini. Karena tuduhan HAM, tuduhan bahwa dia menjadi pihak TNI, menjadi pihak yang mendesain melakukan kerusuhan massal, kerusuhan yang banyak makan korban jiwa di tim-tim pasca referendum. Ini benar-benar diserang habis-habisan gitu ya, sampai-sampai dia mau keluar negeri aja susah, banyak pimpinan-pimpinan militer juga susah gitu, dan banyak TNI ketika itu tidak bisa berbuat apa-apa, dituding pelanggar HAM dan sebagainya. Udah selesai tuh di sana sampai di situ ya. Selanjutnya kemudian epilog penutupnya dari Hasan Agus mau yang terakhir, yang menurut saya tidak kalah pentingnya, itu adalah dari Ximenes Belo. Ya, di sini dikisahkan Kiki Sanakri itu sebagai orang yang amat cinta dengan rakyat tim-tim itu. Sedemikian dekatnya dia, Kiki Sanakri tanda kutip ditangisi kepergiannya dari tim-tim, karena dia benar-benar dekat ya. Selain memang lama karena kemampuan bahasa asli yang banyak dipakai di tim-tim, Kiki Sanakri bisa, yaitu ya bahasa lokalnya itu dia pandai bener itu ya. Oke, kemudian ada lampiran, ada daftar bacaan, indeks, dan tentang penulis. Kita akan lihat lampiran-lampiran yang isinya adalah foto-foto. Ini sengaja saya tampilkan untuk membangun jiwa zamannya seperti apa berdasarkan gambar itu ya. Kita lihat ini 3 gambar pertama. Yang sebelah kiri itu adalah tentang pernikahan Kiki Sanakri.
Yang kanan ini ada tentang penugasannya di dalam hutan ya. Ini juga saya jadi ingat di gambar ini di bab-bab awal, dia yang bersinggungan dengan tim Susi. Itu tim penyusup generasi pertama ya dalam Sandi Flamboyan. Dia disuruh dia mempersiapkan sebuah tempat untuk masuk ke sana. Dia buat memang agak jauh ke dalam, udah buat sedemikian rupa, ternyata kejauhan akhirnya ditinggalkan gitu ya. Kemudian ada singgungan-singgungan lagi yang berhubungan dengan bensin, dengan tim Susi, dan juga ada lagi tentang penyeludupan cendana itu ya. Itu ada di bab-bab awal. Kita akan lihat gambar yang berikutnya. Nah, ini lihat sebelah kiri gambarnya itu pesta. Orang Timur senang dengan itu karena memang pengaruh dari budaya penjajahnya ya, Portugal ya. Nah, kemudian di gambaran tengah dia bertemu dengan pangap Jenderal Trisno ya. Baki kini yang lagi senyum tuh, yang pakai kumis tuh ya. Yang sebelah kanan dia dengan gubernur tim ya, ketika itu Abilio Osario Suarez. Nah, kemudian yang di bawahnya ini tentang senjata-senjata yang dirampas dari Fretilin ya. Oke, kita akan lanjut ke gambar berikutnya. Nah, ini sudah hubungan sosial ya. Dan yang kiri tentang pertemuan dengan parlemen Amerika tahun 94. Ini tahun 90-an semua nih ya. Ya, ini ada utusan dari PBB. Nah, ini dengan temannya nih, Yusuf Bello. Teman diskusi, teman kritik dan sebagainya. Yang sebelah kanan pertemuannya dengan pejuang-pejuang integrasi. Dan ada Itarak, ada banyak lah ya. Kemudian tentang menerima tamu Komnas HAM. Nah, ini juga kita akan lihat bagian yang terakhir ya. Ini khusus sepertinya dari tahun 99 sampai tahun 2000 awal ya, 2000 awal ya. Sebelah kiri dengan banyak ini pasukan perdamaian ya. Kemudian yang sebelah kanan ini kunjungan presiden, wakil presiden ya, ke tim ke perbatasan juga, dimana Ki Sanaki menjadi orang yang ada di depan bersama mereka. Kemudian sebelah kanan, nah ini yang dari Des Lois Santos ini, kalau tidak salah dari Thailand atau Filipina ya, yang menjadi perwakilan PBB. Yang satu lagi tentang inspeksi pelaksanaan ya, lomba ya dalam HUT Kodam. Nah, dia tetap masih aktif walaupun seperti ini. Oke, nah, saya akan memberikan opini, pendapat tentang buku ini ya. Oke, kita akan lihat satu-satu setelah saya baca ini beberapa kali, bukan sekali ya. Saya melihat bahasanya tuh enak, ringan, mengalir gitu, mudah dipahami, tidak dengan bahasa-bahasa militer yang detail, tidak dengan bahasa-bahasa ilmiah, tidak, mudah aja. Nah, kalau baca tuh kayak ngalir gitu. Itu kelebihan yang enak bener lah ya. Nah, dalam buku ini tim The Untold Story ini banyak kisah yang tidak pernah ada di buku dan internet tuh diceritakan gitu ya, baik itu di media Indonesia ataupun dunia internasional. Beberapa hanya tentang jejak pendapat yang curang yang dilakukan oleh PBB. Ini harus ditambah karena yang diakui sendiri oleh pegawai-pegawai PBB juga ketika itu. Kemudian tentang prajurit lokal tim ya, yang kemampuannya itu setara dengan Kopassus, keren gitu. Jadi karena terbiasa dengan alamnya, mereka lebih mumpuni lah ya, rekam jejak dan apa dia, karena dia hidup di alam sana. Jadi dia bahkan tanpa harus alat canggih dia bisa membaca tanda-tanda alam yang menunjukkan ini ada musuh atau tidak. Menarik di situ ya. Dan itu tidak ada di buku-buku atau media ya, cuma di sini saja ya, secara detail diceritakan. Nah, selama 20-an tahun tugas di tim, buku ini yang menceritakan sebenarnya adalah sebagai saksi gitu ya.
bagaimana tim-tim itu gabung ke Indonesia dan juga bagaimana tim-tim itu pergi dari Indonesia, terpisah dari Indonesia. Dengan demikian, buku ini melukiskan tentang perkembangan tim-tim ketika integrasi. Jadi kalau bisa dibilang dari tahun 75 sampai tahun 99 atau 2000 lah ya, masa peralihan itu masih diceritakan di buku ini. Oke, kita lihat lagi berikutnya ada apa tentang buku ini. Nah, ini dia yang tadi. Ini sebenarnya tujuan utama buku ini. Jadi karena diserang terus dan TNI ketika itu tidak bisa lawan balik ya. Jadi buku ini menjadi bahan pertahanan gitu ya atas serangan media LSM Nasional Indonesia tentang pelanggaran HAM. Di sini diceritakan sedemikian rupa. Itu yang menurut saya penting ya. Nah, cerita-cerita yang ada ini itu detail kasusnya, dan penulis dalam hal ini Kisah-Naki tahu benar itu. Ada tentang penembakan wartawan yang berkembang adalah mengarah ke Indonesia, tapi setelah dianalisis dilihat bukti ternyata tidak. Itu apa ya, banyak berita hoax lah hari ini, katanya yang bunuh adalah pihak integrasi, ternyata tidak. Itu banyak dan itu diceritakan secara detail. Nah, itu sudah dikonfirmasi oleh pelaku yang ada di lapangan dan data-data yang ditemukan yang hampir hari ini ketika buku tulis masih ada ya. Nah, memang di sini diungkapkan yang tidak diungkapkan oleh media lainnya, namanya di Untold Story ya. Tapi juga di sini tidak banyak yang diceritakan peristiwa penting itu ya. Santa Cruz cuma sekedar lewat ya, tidak ceritakan cerita tentang Caracas juga sepintas. Penyerangan TVRI juga begitu. Kemudian anggota Polri yang lari tunggang langgang ketika diserang oleh Fretelin juga tidak detail ya. Tapi nanti saya akan cari di sumber yang lain. Nah, ini dia. Memang sadari emang ini buku tentang cerita militer gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita memahami tim-tim, kasusnya itu sebenarnya adalah kajian politik gitu ya. Karena kita paham bahwa tentang perang dingin sangat kental yang mempengaruhi terjadinya pendudukan Indonesia, atau mereka menyebutnya penjajahan Indonesia atau invasi Indonesia tahun 75 sampai dengan pendudukannya tahun 1999 ya. Ini sebenarnya butuh dengan analisis politik ya. Tapi di buku ini tidak tersedia. Oke, pada bagian yang terakhir tentang opini buku ini ya. Suka tidak suka, buku ini memang terkesan gitu ya, menutup mata terhadap kekerasan dan penghilangan nyawa secara paksa yang dilakukan ABRI ketika itu ditindim selama 27 tahun. Jadi tidak banyak dibicarakan lah ya, bisa jadi karena memang dia tidak punya datanya, kemudian emang dia tidak fokus di sana karena dia fokus di karirnya saja dengan lingkup yang kecil, sedangkan timur itu kan membentang dari timur bagian barat sampai ada bagian timur ya, dari perbatasan Balibo itu ya sampai dengan di ujungnya sana ya VKK ya, dan seterusnya. Nah, pembahasan di akhir tahun 1998-99 ketika referendum, dia meyakinkan penulis itu, meyakinkan pembaca bahwa tuh kekacauan di tim-tim itu pasca referendum itu tidak sepenuhnya yang bersalah itu adalah TNI atau ABRI ketika itu. Karena contohnya saja pengambilan keputusan hasil referendum dipercepat oleh Kofi Annan itu yang menyebabkan kerusuhan besar-besaran menurut versi buku ini. Ya, jadi tidak sebenarnya ABRI saja bertanggung jawab. Nah, cerita ini dalam buku ini itu banyak kritikan-kritikan, masukan-masukan yang ditulis dia untuk generasi berikutnya termasuk TNI itu. Ada di dalamnya dibahas seperti itu karena rasanya begitu cintanya Kisah-Naki terhadap Indonesia dan generasi berikutnya di militer ya, TNI ya. Ini yang menurut saya keren. Judulnya kan Timur di Untold Story. Jadi dia mengisahkan
cerita-cerita atau peristiwa yang tidak pernah muncul ke permukaan, dan itu diceritakan dengan gamblang, dengan detail di buku itu. Dan menurut saya dengan judul itu, ini buku sukses. Jadi kita setelah baca, oh bener yang saya tidak tahu ternyata ada di sini gitu ya. Sukses lah, keren. Dengan demikian sebagai penutupnya saya bilang ini recommended buku ini ya. Buku ini layak dijadikan rujukan sejarah Timur Timur atau Timur Leste. Karena di sini mungkin terkesan adalah versi Indonesia, tapi di dalamnya banyak pengakuan-pengakuan yang memang di hari ini dibenarkan oleh pihak tim-tim gitu ya, pihak Timur Leste. Contohnya bagaimana kekuatan Fretilin itu diakui oleh Kisah Nagri, bagaimana mentalitas Fretilin saat berperang itu diakui gitu ya. Jadi memang tidak hanya melulu berpihak ke Indonesia, tapi juga lebih cenderung juga ke pihak ke sana. Sehingga kalau kita mau lihat sejarah Timur Timur, bolehlah buku ini dijadikan rujukan ya. Oke, teman-teman semuanya, begitulah isi dari buku Kisah Nagri yang berjudul Timur Timur The Untold Story. Jangan lupa baca buku terus. Jangan lupa di subscribe channel ini. Kalau berguna, bermanfaat, silahkan di share, di like minimal. Terima kasih, kita akan bertemu di buku lainnya, di cerita berikutnya tentang Timur Timur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.